Oke, hai semuanya. Pada video kali ini kita coba ngebahas film yang berjudul Lovely Man. Film ini mengkisahkan seorang anak yang bernama Cahaya. Cahaya ini telah ditinggal oleh ayahnya selama 15 tahun. Pada suatu hari, Cahaya memutuskan mencari keberadaan ayahnya di Jakarta. Dan saat Cahaya bertemu dengan ayahnya, dia terkejut kalau ayahnya adalah seorang waria. Film ini adalah karya dari Teddy Surya Atmaja. Kita langsung aja ke alur ceritanya. Film ini diawali dengan seorang waria yang selesai bekerja. Dia bernama Saiful. Terlihat muka Saiful penuh dengan luka lebam. Scene berganti ke seorang gadis yang bernama Cahaya. Cahaya sedang menuju ke Jakarta. Dia ke Jakarta untuk mengetahui siapa ayahnya sebenarnya. Saat di tengah perjalanan, Cahaya mabuk perjalanan. Dia pun pergi ke kamar mandi untuk menghilangkan rasa mualnya. Di sana, ibunya menelpon, namun Cahaya tidak mengangkatnya. Kembali ke Saiful yang sedang memegang uang yang cukup banyak. Entah dari mana ia mendapatkan uang sebanyak itu. Cahaya telah sampai ke Jakarta. Dia memutuskan untuk sholat terlebih dahulu, karena kan sudah waktunya untuk sholat maghrib. Setelah selesai sholat maghrib, Cahaya menelpon ibunya. Dia memberitahu kalau Cahaya cuma ingin menemui ayahnya sebentar. Dia akan pulang keesokan harinya. Setelah selesai memberitahu ibunya, dia mulai mencari keberadaan ayahnya. Dia melihat suasana Jakarta yang cukup indah pada tahun 2011. Dengan bermodalkan sebuah alamat, dia menanyakan alamat ayahnya ke semua orang yang ditemuinya. Tak lupa dia membeli korek untuk hadiah ayahnya nanti. Cari Pak Saiful Herman. Si Puy. Setelah cukup lama dia mencari alamat ayahnya, dia berhasil menemukan tempat tinggal ayahnya. Cahaya pun masuk untuk mencari keberadaan Saiful atau ayahnya. Ibu kos yang melihat ada tamu, dia memberitahu kalau orangnya lagi bekerja. Ibu kos menanyakan siapa Cahaya. Cahaya pun menjawab kalau dia adalah anak dari Bapak Saiful. Di situ ibu kos terkejut. Kamu anaknya Ipuy. Ipuy bisa juga punya anak ya? Ibu kos mengatakan kalau Saiful jarang yang namanya pulang. Ibu kos memberitahu di mana Saiful bekerja. Biasanya dia di situ. Cahaya pun berterima kasih kepada ibu kos. Cahaya pergi ke tempat yang dikatakan ibu kos. Scene berpindah ke jembatan yang ternyata adalah pangkalan waria. Di sana ada orang mencari keberadaan Saiful. Mana si Puy? Dia memberitahu ke teman Saiful untuk mengembalikan uang yang telah diambil oleh Lo Saiful. bilang sama dia ya. Kalau jadi banci aja. Jangan ngerampok juga. Nggak pantas, tau nggak? Setelah kejadian itu, Cahaya telah sampai ke jembatan yang diberitahu oleh ibu kos. Cahaya menanyakan keberadaan Saiful kepada waria di sana. Waria itu menunjuk ke arah Saiful. Seketika itu juga hati Cahaya hancur melihat ayahnya sendiri. Dia ingin memanggil ayahnya, namun dia tidak berani. Dia pun pergi dari situ. Saiful yang melihat Cahaya, dia menanyakan ke temannya siapa dia. Temannya pun memberitahu kalau wanita itu mencari Bapak Saiful. Di sana Saiful kaget. Dia mengejar Cahaya. Hei, tunggu apa lo? Cahaya. Di situ Saiful cuma terdiam. Ngapain? Saiful menanyakan apa tujuan Cahaya ke sini. Cahaya pun cuma mengasih korek yang dibelinya tadi. Melihat Cahaya yang kelaparan, Saiful membawa Cahaya ke warung terdekat. Sini ikut gua lo. Sini. Mereka di sana mengobrol.
Saiful menanyakan apa tujuan Cahaya datang ke sini. Cahaya yang masih kebingungan terhadap ayahnya, dia cuma terdiam. Cahaya izin untuk ke toilet sebentar. Di toilet terlihat Cahaya mual terus-menerus. Saiful menangis namun dia tahan. Saat keluar, Cahaya mengatakan, Udah bisa ngobrol santai kan? di sana Saiful menanyakan kelas berapa Cahaya. Cahaya menjawab kalau dia telah lulus SMA. Mendengar Cahaya kalau dia ingin kuliah namun tidak punya biaya, Saiful memanas lagi. Saiful mengatakan kalau setiap bulan Saiful mengirim uang kepada ibunya, tidak pernah telat. Kan aku gak ketemu. Denger ya, setiap bulan gue ngasih uang ke rumah ibu lo. Setahun ada berapa bulan? Cahaya menjelaskan kalau dia cuma ingin bertemu dengan ayahnya. Waktu umur aku masih 4 tahun. Sekarang aku udah 19 tahun. Ya tapi bukan itu aja, Pak. Aku juga pengen kenal sama orang yang selama 15 tahun udah ngirimin aku duit. Mau terus sandiwara gini seperti bapak sama anak? Jangan harap ya. Setelah selesai makan, Saiful menyuruh Cahaya untuk pulang. Saiful memberikan beberapa uang untuk Cahaya pulang. Pulang ya. Gue bilang sama ibu lo, bulan depan gue akan... Saat di perjalanan, Saiful menangis layaknya seorang ayah yang telah kehilangan anaknya. Saiful pun bekerja lagi di jembatan. Ternyata Cahaya menunggu Saiful di pinggir jembatan. Melihat ayahnya, Cahaya memeluk Saiful. Di sana, Saiful akan menemani Cahaya cuma 1 malam. Gue akan nemenin lu cuma dengan satu syarat. Setelah itu, Cahaya harus pulang dan melupakan tentang Saiful. Gue cuma akan nemenin lu malam ini. Tapi setelah itu, kita pisah. Janji? Janji? Saiful pun mengajak Cahaya ke warung terdekat untuk mengobrol. Sebenarnya lu inget gue gak sih? Ingat aku, Bapak suka nyanyi tapi suaranya jelek. Sorry ya. Kalau sebelum tidur, aku suka ingat main hujan-hujanan. Lupa marah-marahnya sama siapa. Ya sama lu lah. Dari kecil. Di sana, mereka mengingat masa lalu mereka saat mereka bersama. Bapak mau nyanyi? Lu pikir gue mau joget? Dalam 1 malam itu, mereka bersenang-senang layaknya ayah dan anak. Kecil di kaki yang... Saat di pasar malam, ada seorang pria yang mengawasi Saiful. Saiful menemui pria itu, dan ternyata dia adalah pacar Saiful. Kamu? Lu jangan main-mainin gue ya. Swear, aku gak pernah. Aku kan sayang banget sama emas. Di sana, Saiful mengatakan kalau dia telah mempunyai uang untuk operasi plastiknya. Saiful meyakinkan pria itu kalau mereka akan bahagia selamanya. Obrolan itu diakhiri dengan ciuman dari Saiful. Saiful pun kembali menemani Cahaya. Di sana ada kata-kata Cahaya yang membuat Saiful menyadari sesuatu. Emangnya Ngaku lah, udah berapa bulan? Udah. Ibu lu tahu nggak? Hiap, Cahaya ternyata hamil. Yang menandakan mual tadi adalah tanda kehamilan. 8 minggu. Saiful menyuruh Cahaya untuk memberitahu ibunya. Cahaya bingung untuk mengatakannya bagaimana. Di sana mereka ribut karena kan Cahaya terlalu menginterogasi Emang Saiful. sejak kapan sih Bapak kayak gini? Lu ngapain sih kesini tanya-tanya kayak gitu?
Masih bagus gue udah temenin lo. Lu nggak mau ya udah gue pergi aja. Pak, tunggu dulu dong, Apa? Pak. Ya, aku ini lagi hamil, Pak. Kasih aku satu alasan kenapa aku gak harus gugurin kandungan ini. Setelah mulai tenang, Saiful menceritakan tentang bagaimana Saiful dan Ibu Cahaya menjadi satu. Ibu lu baik Saiful banget. mengatakan kalau dia dulunya adalah seorang kuli. Rumah Saiful persis di depan ibu rumah Cahaya. Ibunya sangat baik terhadap Saiful. Mereka mulai jatuh cinta dan jadilah Cahaya. Saiful memutuskan untuk pergi karena kan ibunya telah tahu pekerjaan Saiful kalau malam hari. Saiful meninggalkan Cahaya demi kebaikan Cahaya. Karena kan jika Cahaya mempunyai ayah seorang waria, hidup dia akan sengsara. Mungkin sekarang saatnya Bapak untuk minta maaf. Saat di perjalanan, Saiful menyuruh Cahaya untuk membelikan dia rokok. Neng, kok mau sih jalan sama Banci? Itu Bapak. Saat Cahaya masuk, orang yang mencari Saiful tadi datang dan mengejar Saiful. Akhirnya kita ketemu juga. Mana duit gua? Mana? Saiful tentu melarikan diri. Cahaya yang keluar, dia kebingungan di mana ayahnya. Saiful di sana dihajar habis-habisan. Orang yang mengejar Saiful menyuruh dia untuk mengembalikan Jangan uangnya. ngerampok juga. Mana duit gua? Besok gua datang ke tempat. Lo harus nyiapin uang 30 juta. Mereka pun pergi meninggalkan Saiful. Tetapi ada satu anak buah orang tadi yang melakukan sesuatu terhadap Saiful. Dan inilah mengapa di awal scene tadi Saiful pulang dengan keadaan muka babak belur. Cahaya. Di sana ternyata Cahaya menunggu Saiful di kosnya. Astagfirullahaladzim, Pak. Cahaya yang melihat kalau rumah ayahnya berantakan, dia merapikan rumahnya. Cahaya ketiduran karena kan kecapean. Saiful menelpon ibu Cahaya menggunakan Kamu HP boleh Cahaya. kesini. Mau mengecewakan anak saya sendiri. Terlalu banyak saya mengecewakan orang. Dia sedang ketakutan. Pulang kok. Saiful mengatakan kalau Cahaya nanti akan pulang. Cahaya akan menjelaskan semuanya saat mereka bertemu nanti. Saiful menatap uang yang dia curi dari orang tadi. Hari perpisahan pun tiba. Saiful memberikan uang senilai 30 juta kepada Cahaya. Cahaya sempat menolak, namun Saiful memaksa untuk membawa uang itu. Pak, aku kan kesini bukan buat minta uang sama Bapak. Selama ini juga Bapak belum pernah berbuat baik sama kamu. Paling enggak, cuma itu yang bisa Bapak lakukan.
Sambil menunggu kereta, Saiful mengingatkan Cahaya kalau dulu mereka sangat suka bermain hujan. Mereka bukan menghindari hujan itu, melainkan menikmati hujan itu. Kurang lebih itulah yang dinamakan hidup. Menikmati sesuatu yang diberikan oleh Tuhan. Kamu ingat itu? Iya, Pak. Kereta pun telah tiba. Saiful menagih janji Cahaya. Mereka akan mengurus hidup mereka masing-masing. Film ini diakhiri dengan ingatan Cahaya saat 4 tahun yang lalu. Oke, itu tadi untuk alur cerita film kali ini. Film ini cukup bagus dalam segi penyampaiannya. Mungkin kalau kalian nonton alur ceritanya, kakak bakal seenak nonton filmnya langsung. Jadi rekomendasikan untuk nonton filmnya aja langsung. Film ini mendapatkan rating sekitar 7,5 versi IMDb. Jadi kalau kalian terhibur, tekan tombol like-nya dan jangan lupa untuk subscribe. Untuk segitu dulu videonya dan terima kasih.